Mulai ya. Tapi semuanya nanti tentang ya kayak kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana perasaan hari ini? Senang. Oke. Capek nggak? Lumayan. Sedih nggak? Enggak. Bosan nggak? Enggak. Ketemu lagi dengan aku, saya. Kita kenalan dulu ya. Ya toh, harus ketemu lagi yuk, kenalan. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana perasaan hari ini? Ya, senang. Ya. Capek nggak? Lumayan. Bosan nggak? Enggak. Sedih nggak? Enggak. Marah? Enggak. Cepat berarti ya? Ya. Oke. Kita di sini mau apa sih? Ya, konsultasi. Heeh. Kalau di sini ada kegiatan konsultasi apa dari siapa? Dari guru ya. Kita kenalin dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sinda Kusuma, dari Mandiri Sinta. Dan saya Aku Dela. Aku Lisa. Aku Nela. kamu lagi mana? Sama Kak. Bila udah ada kegiatan konsultasi kelompok? Belum. Kalau tadi udah tahu deh konsultasi kelompok itu apa nih? Belum juga. Oke. Kalian datang ke sini karena kemauan kalian sendiri atau ada yang menurut Kemauan sendiri. karena kalian datang ke sini karena kemauan kalian sendiri, jadi harapannya kalian terbuka, dapat arti dan ngomong gitu. Dan apapun yang kita bicarakan di sini cukup kita aja nih, tidak perlu sampai keluar negeri. Kita istirahat dulu kali ya untuk menjaga, pokoknya benar-benar yaudah gitu aja kok. Setelah selesai dari ruang ini ya udah baik-baik masalah saya istirahat dulu, ikutin kata-kata saya. Saya berjanji tidak akan menyebarluaskan informasi yang saya dapatkan dari ruangan ini tanpa seizin dari orang yang bersangkutan. Kan kalian juga apa sih konseling kelompok? Saya belajar ya. Jadi waktu kelompok merupakan salah satu layanan yang berjanji menjadi konseling untuk bantu individu menyelesaikan masalahnya. Konseling kelompok itu ada seorang konselor atau bibliotek dengan beberapa individu. Konselor atau bibliotek itu perannya sebagai fasilitator dan yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi itu ya kalian itu para anggota kelompok. Jadi satu
Iya. Ini Takut 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 gagal. takut gagal. Enggak, Tentang masa depan. masa depan juga. Ada lagi? Kamu nggak bisa bergerak. Masa depan juga. Lagi? Bingung tentang depan. Jadi permasalahannya secara Indonesia sama, yaitu khawatir akan masa depan yang belum pasti. Jadi kan kalian sudah melakukan masalahnya. Tolong klarifikasi, klarifikasi. Bilang apa masalah itu seperti itu. Apa masalahnya? Aku gagal jadi orang di masa depan sana. Aku tidak bisa mau cita-cita orang yang aku pengenin. Aku tidak bisa membanggain orang. Sama. Kalian sudah kasih tahu apa sih yang udah mungkin yang mengganggu pikiran kalian yang kalian minta. Jadi hari ini kita akan bahas masalah satu ini. Suka. Oke, baik. Ceritain pendek kamu. Karena aku punya tetangga. Tetangganya itu kan nanti dia ada tetangganya itu yang dari ngomong kalau tetangga sebelahnya ngomong ini tuh nggak bisa mau kuliah tapi nanti kalau nggak bisa kuliah gitu. Kalau nggak ada biaya orang ibunya tidak cuma ini bapaknya cuma ini gitu. Jadi setiap mau itu pikiran sama kamu mungkin itu bisa nggak ya saya Ini silakan membantu. aku sih lebih takut nanti nggak bisa jadi orang sukses di masa depan. Soalnya kan aku kayak ya orangnya pendek, takutnya nanti kalau di dunia pekerjaan tuh orang mandangnya "Ih, badannya kecil nggak usah kerja gitu." Jadi kita bahas masalah beda. Dia ceritain. Ceritain masalah apa? Ini kan boleh yang lain menanggapi. Masalah Gimana perasaannya gimana? satu aja jadi sampai
belajar lebih giat sebenarnya gini ya, aku juga nggak yang orang punya gitu. Aku pengen beresiko. Awalnya aku nggak mau kuliah karena dia juga kayak mampu kayak, tapi ternyata alhamdulillahnya orang tua aku seperti kayak ya udah aku kuliah aja, karena aku mau kuliah. Jadi pasti ada jalannya. Karena aku turut jalan sama orang tua aku gak berani makan. Oke, aku kuliah. Aku daftar SNBP. Lolos di Politeknik Negeri. Tapi kan dari motor dan lakukan daerah dan daerahnya di kosnya dengan tempatnya akhirnya satu minggu sebelum aku masuk, sebelum polinela itu masa orientasi, masuk awal itu ya, aku dibilang aku gak usah dari mana kalian punya rasa. Aku yang sebenarnya aku udah mau usahakan udah SNBP itu kan dari berapa ribu manusia di beberapa universitas, politeknik itu kan isinya keluar kan kita, itu kan mau lihat tau. Terus tiba-tiba bahas di sana di sini aja gitu. Waktu itu dengan tidak pikir panjang, oh iya, padahal yang biru itu universitas biru itu orang-orang nanti mau gitu loh dapet itu. Ya itu ternyata aku yang dapet itu, tapi aku nggak kembali. Aku mikir lagi kosnya berapa, uang makannya berapa, UKT-nya berapa, UKT-nya SPP-nya berapa, dan kalau kamu pernah juga dalam tahun karena ada beasiswa IT. Alhamdulillah aku dapat. Oh, di sini oke lah. Karena aku biasanya dari buku dan di Palembang juga biasanya masih dengar tiba-tiba cis saja berbeda. Aku nggak ada pilihan aku udah aku ini, jadi aku kuliah ini, jadi aku kerja di sini, jadi ini kan dari PKL kan jadi kalian kalau PKL rasanya oh harganya tuh kayak gini ya. Jadi dari situ nanti kalian bisa oke aku mau apa, mau kerja, aku mau kuliah, aku mau apa itu dari PKL itu kalian kepikiran. Kalau sekarang belum kepikiran nanti aku yakin pas PKL kalian bakal pengalaman kerja itu lebih mudah. Sebenarnya mereka usaha aja sendiri. Oh benar aku mau kerja di sini ya, bukan ini. Tapi kembali lagi banyak hal-hal yang memang harus disyukuri. Kalau aku jalan di dalam rumah, aku tahu di rumah gimana nanti mau kemana-mana itu bisa. Karena kalau metro, jadi saudara aku di metro itu banyak. Aku mau ke sini di sana ada, di situ ada sana, di mana ada. Jadi kembali di semua itu kita punya mimpi gitu yang namanya, tapi belum punya takdir. Awalnya aku kecewa di sini, tapi setelah aku mikir, aku kembali ke belakang 2 tahun sebelum 4 tahun lalu atau 2 tahun lalu aku pernah nulis, aku pikir setidaknya kalau aku nggak di jurusan ini, aku di jurusan ini. Dan itu yang bikin aku akhirnya kayak oh ternyata Tuhan tuh kasih aku jalan hidup yang
bandingin dengan adik-adik dari yang sekolah kayak gini terus sampai bisa aku ini kok hati tuh kayak wow bangga banget gitu ya, seneng gitu loh mereka berarti itu seneng gitu. aku udah aku ngajar terus lihat prosesnya anak-anak itu dari mulai yang nggak bisa sampai bisa tuh bangga banget ya, apalagi orang tua melihat anaknya dari bayi dari kandungan disusui anaknya sekecil gini tiba-tiba jadi sebulan itu kan terus mereka berarti kan bangga gitu. Jadi apalagi pergaulan orang yang berjasa pergaulan zaman sekarang yang sangat-sangat mengerikan. Jadi pokoknya jangan kecewain kepercayaan orang tua. Kan itu kan dulu loh. Iya. Kalau mau percayakan kamu sekolah di sini jauh dari rumah, kan kita nggak tahu di jalan. Siapa tahu kalian berangkat ke sekolah, kita sampai ikut kemana kan? Orang tua kan tahu itu sekolah. Iya. Masih uang satu buat sekolah. Jangan sampai iya. Nenggok-nenggok sekolah di sekolah. Orang tua nggak pernah bilang sekolah gitu, tapi mungkin ya sekolah yang berteman yang benar kayak gitu. Karena tapi sekolah kita itu nggak pernah. Jadi cuma orangnya sekolah yang benar, itu yang rajin. Kalau gitu dong. Karena berat kalau tahu punya anak perempuan punya anak laki-laki itu berat kan, jangan. Jadi lebih penting kepercayaan itu ibaratkan kata kalau ada kita ini bisa menjadi nggak bisa tapi tidak bisa nggak sih ya kita nanti dilakukan nggak lubang-lubangnya nggak ada bekasnya. Ada yang bisa menentukan nggak pembahasan kita pada sore hari? Dan dia masih ada yang menggambar tidak boleh ya untuk baik karena masih lagi selesai kesepakatan lagi untuk masalah pertemuan yang lain kita coba dibuka lagi ya seperti kelompok lagi untuk membahas masalah-masalah yang lain. Jadi menurut saya akhiri nggak ada yang tak mungkin di dunia ini salah itu jadi apapun. Awalnya hanya tukang roti kecil-kecilan yang PO ya tiba-tiba sudah punya toko yang cabangnya sudah bisa bangun. Kan kita kan nggak ada yang asal kita mau dari sana. Kurang lebih saya maaf saya ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Foto dulu ya.